Untuk acara yang selanjutnya, seminar wawasan kebangsaan yang akan dipandu oleh rekan Saifullah SOSI MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Ada satu buku 25 saya bawa. Nanti yang bertanya Yang 5. Terus untuk yang undangan kehormatan 5. ya. Yang bertanya dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uliqa wal khatim lima sabaqa nasril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Yang kami muliakan, narasumber yang tampak ganteng di depan kita ini siapa lagi kalau tidak Abuya Haji Muzammil dan Sibro Malisi. Dengan kedua narasumber ini alhamdulillah sudah ada di tengah kita untuk memberikan wawasan kebangsaan. Yang kami hormati perwakilan dari atau pengurus dari MA Ibnu Keraksaan. Tadi kemarin Pak Sibro dan Abuya ketua memang menitipkan pesan. Memang tadi disampaikan oleh Ustadz Akid yang sambutan memang sangat tidak bisa sebagai simbol bahwa beliau itu tidak mengentengkan acara. Kemarin itu tukar jas dengan kami. Saya tunjukkan bahwa perlambang ketua IPNO, MA IPNO tetap ada di tengah-tengah kita, tidak mengentengkan acara. Memang bersamaan jadwal sudah ada sejak sebelum rencana ini. Nah, semua peserta yang saya hormati, peserta wawasan kebangsaan, perlu kami sampaikan terlebih dahulu ya. Ini acara kita akhiri sampai pukul 12. Kami konfirmasi tadi ke Abuya sekitar ya jam 12. Sekarang pukul 10.19. Baiklah, untuk mempercepat waktu karena kita lebih efektif waktu, kami bacakan terlebih dahulu kurikulum vitae tentang kedua narasumber. Yang pertama adalah Bapak Sibro Malisi. Bapak Sibro Malisi ini nama lengkap Sibro Malisi, alamat Jalan Sunan Kalijaga Gang 2, Kelurahan Mayang Kota Probolinggo, tepat tanggal lahir Probolinggo 20 Juli 1989. Pendidikan terakhir S2 Magister 89. Pendidikan terakhir S2 Magister Administrasi Publik Universitas Wijaya Putra Surabaya, lulus tahun 2020. Pengalaman organisasi ini sangat banyak sekali. Ketua Lembaga Kebijakan Publik dan Studi Hukum Kota Probolinggo 2016 sampai sekarang. Sekretaris PKPMI UPN Probolinggo 2016 sampai 2016. Ketua IPNO Kabupaten Probolinggo 2009 sampai 2011. Wakil Ketua Bidang Hubungan Masyarakat Lembaga Kesejahteraan PCNU Kabupaten Probolinggo 2019 sampai sekarang. Terus anggota DPRD Kota Probolinggo 2019 sampai sekarang. Ketua Komisi 2 Bidang Keuangan, Ekonomi, Aset dan Perikanan, Kelautan, Perhubungan DPRD Kota Probolinggo 2019 sampai sekarang. Pekerjaan Direktur CV Aksa Advertising, Percetakan dan Periklanan 2016 sampai sekarang. Di situ saya bacakan lebih cepat begitu ya. Dan untuk Abuya ini juga lebih banyak sekali ini jabatannya beliau ini. Kalau dari segi pendidikan
Ini dari SDMI NU Bangil, terus SMP Negeri 1 Pasuruan, Semia PGRI Pasuruan, S1 Fakultas Hukum Unmer Malang, dan S2 Magister Administrasi Publik Unmer Malang. Ini 2002 nih. Nah, jabatan beliau dari bidang sosial mengawali karir sebagai pengurus ranting NU. Ini beliau ini di Bangil, Ketua PCN IPNO Kabupaten Pasuruan. Ini juga Ketua PC IPNO ya, sama-sama pengalamannya di IPNO ini. Terus Ketua PC GP Ansor Kabupaten Pasuruan, Wakil Ketua DPD KNPI Kabupaten Pasuruan, Sekretaris PCNU Kabupaten Pasuruan, Wakil Ketua PW GP Ansor Jatim, Akwan Suriah PWNU Jawa Timur, sampai kini menjadi Ketua Presidium Pengurus Wilayah Majelis Alumni IPNO Jawa Timur. Di bidang politik tahun 1982 sebagai calon DPRD Kota Pasuruan dari P3, anggota Majelis Pertimbangan Partai P3 Jawa Timur, Ketua DPC PKB Kabupaten Pasuruan, Wakil Ketua DPW PKB Jatim. Internal Nasdem. Nah, ini sekarang jabatan beliau di Nasdem sebagai salah satu pendiri Ormas Nasional Demokrat Jawa Timur. Ini pendirinya beliau ini. Sekarang Wakil Ketua DPD Partai Nasdem Jatim, beberapa periode ketua yang pernah menjabat di Jawa Timur sampai sekarang. Sebagai Ketua Dewan Kehormatan Partai Nasdem Jawa Timur, sebagai Wakil Ketua Bapilu Partai Nasdem Jawa Timur, sebagai Ketua Fraksi Nasdem Hanura. Kok Hanura juga ya? Gabungan. Dulu ini ya. Sekarang di Nasdem, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Situ untuk pekerjaan mungkin saya tidak perlu bacakan ya, biar lebih, kan terlalu banyak jabatan beliau ini ya, terlalu banyak jabatan beliau, patut dicontoh oleh kita biar tidak aktivitasnya biar semakin numpuk. Nah, oke, kita lanjutkan ke tentang wawasan kebangsaan. Sedikit kami hanya mengantarkan sebagai moderator dengan tema pada kesempatan hari ini, wawasan kebangsaan, nasionalisme, dan patriotisme dalam membangun kehidupan berbangsa dan negara. Nah, dalam kesempatan ini MA IPNO Keraksaan memang memfasilitasi dan dibantu oleh Abuya pelaksanaannya ini agar wawasan kebangsaan kita semakin mendalam, dan yang jelas banyak hal di Republik ini tantangannya, mulai dari radikalisme dan yang merongrong negara ini kan tantangannya banyak sekali. Kalau saya ibaratkan perahu seperti lagunya Frankie Sahilatua itu, agar kita ini tidak terjadi perahu yang retak. Tantangannya banyak di hadapan kita, sementara bagaimana wawasan kebangsaan ini harus memberikan pedoman sehingga bangsa ini tidak tercerabut dari akar sejarahnya. Untuk lebih jelasnya kami pasrahkan kepada beliau berdua ini, karena memang sejak awal kita waktu memang kurang lebih satu jam ini sudah habis ya, awalnya 9 tadi itu. Oleh karena itu kami tidak memberikan pengantar lebih jauh, karena nanti secara lebih detail wawasan tentang kebangsaan disampaikan oleh kedua beliau ini. Yang pertama ini yang pertama yang menyampaikan ini adalah Bapak Abuya Haji Musamil. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Al-Mukarramun, para masyayikh, para asatid, para kiai, para pengurus Majelis Alumni Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Keraksaan,
rekan-rekan pimpinan cabang dan anak cabang Ibnu PPNU se-cabang Kraksan, sahabati Fatayat. Muslimat tidak ada ya. Ansor, sahabat Ansor, alhamdulillah. Saya pernah jadi ketua Ansor di Pasuruan dan juga di Jawa Timur. Yang tidak pernah itu hanya jadi pengurus Fatayat saya itu. Belum pernah saya. Para peserta sekalian, atau ada pengurus NU? Pengurus NU. Ada pengurus NU? Tidak ada. Alhamdulillah pada siang hari ini saya bisa hadir untuk mengadakan acara sosialisasi wawasan kebangsaan yang diselenggarakan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan Majelis Alumni Ibnu Kraksan. Kenapa ditempatkan di Paiton? Di samping kita sambil berekreasi di sini, saya juga sambang mertua di Paiton. Istri saya itu orang Paiton, di Sukodadi. Soalnya saya hampir lali-lali aja di sini. Desa Sukodadi di Pondok Mambaul Ulu. Jadi kalau ke Paiton saya paling giat, termasuk hari ini. Saya tadi berangkat jam 7, ternyata lebih dahulu saya daripada pesertanya. Salawat wassalam dan minta dilimpahkan oleh Allah pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan bimbingan hidup kepada kita menuju jalan yang dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian untuk memenuhi undangan kami dalam rangka sosialisasi wawasan kebangsaan. Saya punya program itu 24 kali dalam satu tahun. 24 kali dalam satu tahun itu ada sosialisasi wawasan kebangsaan. Salah satunya adalah ini hari yang tahap yang kedua. Tahap yang kedua kemarin saya di Kota Pasuruan, sekarang di Paiton. Bulan depan ini sudah daftar ini di Kota Probolinggo. Yang berikutnya saya punya 24 kali juga reses. 24 kali reses. Nanti mungkin di periode depan atau di reses kedua saya taruh di Majelis Alumni nanti juga di sini. Bapak dan saudara, di acara saat ini kita berharap ada interaktif ya, ada interaktif. Dan kita berharap juga nanti pada akhir saya nanti akan bertanya, istilahnya post test, apa yang sudah saya sampaikan itu bisa diterima atau tidak, saya kasih hadiah nanti itu. Yang bisa jawab, piro? 1 juta. Ya 50.000 lah nanti. Nanti beberapa orang ya. Ini narasumber saya ambil dari DPRD Kota Probolinggo yang tidak begitu butuh bisyarah. Makanya bisyarahnya nanti diserahkan kepada Majelis Alumni nanti. Ya mana loh? Iya, siap. Karena utangnya Majelis Alumni si akeh sih ada. Nah, saya mensitir sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi yang disebutkan oleh Nabi SAW, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun hamisan fahlim. Jadilah kamu orang yang alim,
yang memberikan ilmu kepada orang lain. Jadi guru lah. Au muta'alliman, atau kalau tidak bisa menjadi orang yang mengajar, maka jadilah orang yang belajar. Nah, biasanya belajar itu pasti kalau anak-anak sekolah itu membawa kertas, membawa pulpen, dan bawa yang lain. Cuma saya lihat sekarang tidak ada yang membawa kertas atau membawa satu. Nah, itu dicatat nanti, karena apa yang saya sampaikan ini nanti saya tanyain kembali, kalau bisa 50.000. Kasih kuis Pak, kuis. Au mustami'an, atau kalau tidak belajar ya mendengarkanlah, mendengarkan. Tapi kalau sudah tidak bisa, au muhibban, jadilah orang-orang yang mencintai orang-orang alim, mencintai orang yang belajar, mencintai orang yang mendengarkan. Wala takun hamisan, dan jangan jadi orang yang nomor 5 itu, maka Anda akan hancur karena tidak menjadi salah satu di antara itu. Nah, oleh karenanya kita awali dengan apa yang kita sampaikan pada siang hari ini. Itu prolog, agar kemarin saya memberikan ada beberapa kuis yang masing-masing Rp50.000, cukup untuk beli pulsa 1 bulan ya. Baik, di materi atau tema yang sekarang ini adalah nasionalisme dan patriotisme dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Nasionalisme itu rasa cinta tanah air, merasa bangga dengan nasional kita, bangga dengan Indonesia kita, bangga dengan NKRI kita. Nah, untuk membangun rasa nasionalisme, patriotisme, dan persatuan itu, maka kita perlu melakukan filterisasi. Filterisasi itu adalah melakukan proteksi atau memberikan satu jaring. Jangan sampai kemudian timbulnya masalah-masalah yang ada di Indonesia. Lanjut. Ini di paparan saya ada beberapa persoalan yang ada di Indonesia ini. Yang pertama adalah liberalisme. Liberalisme ini paham kebebasan. Paham kebebasan yang bermula itu dari paham ekonomi. Ekonomi ini kan pahamnya bagaimana dengan modal yang sekecil-kecilnya memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Walaupun itu dengan menghancurkan atau mematikan usaha yang lain. Di dalam Islam tidak seperti itu. Dalam Islam ini bagaimana membangun satu komunitas sama-sama besarnya, maka setiap kali kita memperoleh hasil di dalam usaha kita, maka ada sedikit kewajiban kita untuk mengeluarkan zakat. Ya, mengeluarkan zakat 2,5% dari usaha kita ini untuk mensucikan harta kita. Nah, ini yang kemudian bergerak menjadi sebuah usaha secara bersama-sama. Tapi liberalisme ini kemudian mengarah dan merembet ke budaya. Budaya bebas ini seperti yang terjadi di beberapa negara. Nah, kalau kita ke Bali yang seperti ini banyak sumur di Bali itu. Jadi banyak sumur lah. Orang-orang yang berjemur itu tanpa baju, tanpa mereka. Tapi kalau di sini insya Allah tidak ada. Soalnya nomor 1 kulitnya ireng-ireng, yang kedua banyak panunya sehingga tidak dibuka.
Kalau mungkin mulus mau dibuka mungkin ya. Nah itu paham liberalisme. Nah kemudian liberalisme ini kemudian masuk ke dalam kajian-kajian Islam. Maka ada jaringan Islam liberal. Nah ini yang sangat berpengaruh sekali kepada konteks tafsir, pada konteks pemahaman Al-Quran di agama Islam. Nah ini yang juga menjadi penyakit di Indonesia. Yang kedua, separatisme. Ini saya tidak akan menerangkan. Ini ada di beberapa daerah, di beberapa provinsi, termasuk di Aceh pernah, di Kalimantan pernah, kemudian di mana Papua, ada Timur yang berhasil memisahkan diri dengan Indonesia. Berikutnya ada narkoba. Narkoba itu sekarang di Indonesia tidak kurang dari 5 juta orang yang terpapar narkoba. Mulai dari yang coba-coba sampai orang yang ketika dia tidak mengkonsumsi narkoba, dia menggelepar. Itu 5 juta. Tidak sedikit orang-orang yang mengambil keuntungan dari itu, dia melakukan transaksi narkoba. Yang berikutnya korupsi. Ini korupsi ini yang sudah menjadi budaya di Indonesia. Ini yang perlu kita hilangkan. Nah, yang berikutnya adalah radikalisme. Radikalisme ini yang sekarang ini saya mendapatkan informasi dari salah satu anggota BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, yang kebetulan sekali kepalanya itu, direkturnya itu adalah Pak Boy Rafli, yang ketika saya menjadi wakil bupati itu, beliau menjadi Kapolres di Pasuruan. Saya ketemu di Surabaya. Dia cerita, kalau sekarang ini 80% mahasiswa itu terpapar intoleran dan radikalisme. 80%. Ini sudah sangat memprihatinkan. Ya. Kalau total secara keseluruhan di hasil survei 10% dari total penduduk Indonesia ini sudah mulai sepakat kalau Pancasila itu bisa diganti dengan yang lain. 10% itu kalau dihitung sekarang ini total penduduk Indonesia adalah 260 juta lebih, maka ada sekitar 26 juta itu bersepakat. Artinya setuju kalau Pancasila itu diganti. Nah, salah satunya adalah dalam bentuk khilafah. Salah satunya dalam bentuk khilafah. Nah, ini yang kemudian ada pengaruh-pengaruh yang masuk ke Indonesia itu sudah tanpa filter. Sekarang hari ini kita buka YouTube, kita banyak menerima penjelasan-penjelasan atau pengajian-pengajian atau dakwah yang banyak dilakukan oleh orang yang non Ahlussunnah wal Jamaah. Ada Felix Xiao, ada Gus Nur, ada Khalid Basalama, ada Abdul Qadir Jawas. Banyak sekali itu. Kalau kita mendengarkan itu, arahnya pasti lega bid'ah kafir, bid'ah kafir, bid'ah kafir. Kemudian kalau yang Gus Nur itu nyerang Jokowi itu tauhid, ini macam-macam lah. Nah, ini kalau terus-terusan dikonsumsi oleh orang-orang tertentu, maka dia akan terpapar. Kita pernah mendengarkan ada namanya Imron. Imron itu kakaknya Imam Samudra. Dia mengatakan dia sudah kembali ke menyadari bahwa itu tidak benar. Kemudian dia mengatakan, beri saya
2 jam untuk memberikan penjelasan kepada seseorang, dia pasti akan ikut saya. 2 jam. Dia pasti akan menjadi orang yang radikal. Lalu apa sih radikal itu? Lanjut. Radikal itu, radikalisme ini faham yang menghendaki kene Milan. Kene. Faham radikalisme itu adalah faham yang menghendaki adanya perubahan secara cepat. Perubahan secara cepat tanpa melalui mekanisme atau etika yang umum. Misalnya, kalau di Indonesia ini pergantian presiden itu harus melalui pemilu. Harus melalui pendaftaran macam-macam itu. Mereka tidak menghendaki seperti itu. Bagaimana cara mengganti presiden itu secara cepat. Nah, maka terjadilah apa yang terjadi di Syria, apa yang terjadi di Afghanistan, apa yang terjadi di Mesir, apa yang terjadi di Yaman, itu mereka menghendaki perubahan secara cepat tanpa melalui proses pemilihan umum. Nah, itulah radikal. Dan tidak jarang mereka ini menggunakan cara-cara kekerasan. Ada sekarang ini banyak orang-orang yang tidak mau repot-repot kalau mau masuk surga, itu harus sembahyang, harus puasa, harus haji, harus sedekah. Nah, sekarang ini ada anak-anak yang pingin masuk surga secara instan. Bagaimana? Kalau kamu ingin masuk surga, menaim gereja itu pasti masuk surga. Kamu nanti akan dipapak oleh 7 bidadari di surga. Jadi mereka tidak menghendaki proses seperti yang diajarkan Ahlussunnah wal Jamaah, harus melalui kayak masuknya onta ke lubang jarum itu masuk surga seperti itu. Tapi mereka enggak, cukup dia ngebom gereja, maka dia pasti akan masuk surga. Nah, anak-anak yang demikian ini banyak yang terpapar seperti itu. Makanya ketika Imron mengatakan, beri saya 2 jam, saya akan bisa merubah. Makanya anak-anak itu yang di perguruan tinggi, semula dia pakai rok yang sekian, dalam waktu seminggu dia berubah total, dia pakai cadar, berukut, padahal dia ilmunya 0. Nah, mereka yang seperti itu, mereka ingin merubah secara radikal. Lanjut. Nah, ini ciri-ciri radikalisme ya. Radikalisme itu ciri-cirinya ini dapat berupa tanggapan yang diwujudkan dalam bentuk evaluasi, penolakan atau perlawanan yang disampaikan dengan keras. Jadi misalnya kalau pemerintah membuat satu program, dia menolak, tidak ada lain, dia tidak mau dialog, mengerahkan massa, unjuk rasa. Nah, itu salah satu bentuknya. Kemudian 2, upaya penolakan dilakukan secara terus-menerus dan menuntut perubahan drastis sesuai dengan yang diinginkan. Dia menggunakan banyak cara. Makanya sekarang ini di lingkungan Ahlussunnah wal Jamaah mulai menginventarisir situs-situs yang mengarah kepada radikal. Ada Ar-Rahmah, ada banyak yang terjadwal itu ya. Itu semua mengarah kepada itu. Nah, mereka menganggap bahwa orang lain itu salah. Karena dia menganggap bahwa dirinya itu benar, maka orang lain dianggap salah. Maka muncullah yang istilahnya takfiri. Takfir itu faham yang menyatakan dirinya benar, orang lain salah, maka dia disebut sebagai orang kafir. Nah, kalau sudah orang kafir, maka tidak ada lain kecuali neraka. Daripada kamu ngentenin rokok sesuai, sekarang saya bunuh aja sekarang. Nah, makanya di Syria itu orang-orang yang seperti itu tidak segan-segan untuk dilakukan pembunuhan
sesama umat Islamnya. Di Afghanistan juga demikian, sama orang Islam, karena mereka menganggap kafir, tembak. Nah, ini adalah merupakan reinkarnasi atau kelanjutan dari sebuah peristiwa di mana terjadi perang Jamal yang ketika itu dipimpin oleh Sayyidatina Aisyah dalam perang antara golongannya Sayyidina Ali kemudian dengan kelompoknya Sayyidatina Aisyah, dan itu saling membunuh terus demikian. Mengapa? Karena dianggap salah satu sahabat itu sudah keluar dari Islam, maka harus dibunuh. Nah, ini yang demikian terus dikembangkan terus sampai sekarang ini. Nah, yang demikian ini apabila terus dikembangkan di Indonesia, maka Indonesia akan hancur. Ya. Nah, intinya adalah mencakup intoleransi, anti ideologi Pancasila, anti NKRI, dan yang menyebabkan disintegrasi bangsa. Nah, untuk mengarah ke sini, mereka butuh 3 pertanyaan. Sekarang kalau saya tanya jawabannya, benar mana antara Al-Quran dengan Pancasila? Al-Quran. Baik mana antara Rasulullah SAW dengan Jokowi? Baik mana antara demokrasi liberal dengan khilafah? Nah, itu pasti akan menjawab khilafah, karena itu yang menurut dia anggapannya ada dalam Al-Quran. 3 pertanyaan ini kemudian dikembangkan terus sampai akhirnya ini anti ideologi Pancasila. Maka pemerintahannya dan pemerintahan tauhid yang harus dijatuhkan, yang harus diturunkan. Nah, inilah kemudian yang menyebabkan nasionalisme dan persatuan ini menjadi terdegradasi. Dengan 3 pertanyaan ini kemudian banyak anak-anak yang terpapar itu. Saya pernah ke Bandung, itu saya bermalam di Trans Studio. Di Trans Studio itu ada satu kompleks ya, ada hotelnya, ada mallnya, ada masjidnya besar. Itu setiap hari Kamis ada pengajian khusus untuk anak-anak muda. Itu masjidnya penuh sekali masjidnya itu. Tapi yang ngajar itu bukan para kiai, tapi orang-orang yang ya baru-baru masuk Islam. Ada semacam Felix, ada Evi siapa itu, yang kemudian dia ngajarkan di YouTube yang tidak benar dalam mengucapkan ayat suci Al-Quranul Karim itu. Nah, itu banyak pengikutnya. Nah, ini yang apabila terus dibegitukan, maka akan menjadi bola salju yang besar, akan melibas NKRI itu. Maka perlu, nah ini kira-kira apa yang memicu timbulnya radikalisme? Yang pertama adalah faktor pemikiran. Saya tadi sudah menyebutkan bahwa orang di dalam rangka menafsirkan ayat suci Al-Quranul Karim, menafsirkan Al-Hadis, itu sesuai dengan ra'yu masing-masing, terserah kepada kemampuan berpikir masing-masing, terserah kepada rujukan kepada siapa dia mengambil. Maka pemikiran inilah yang kemudian menimbulkan. Yang kedua, terkait keyakinan agama, ya, menuntut pelaksanaan suatu paham tertentu melalui cara kekerasan. Di Islam ini kan terpecah menjadi salasa wa sab'ina firqatan. Jadi Islam ini terbagi menjadi 73 golongan, kulum finnar illa wahidan. Kecuali satu, yaitu apa? Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, ada pemikiran-pemikiran yang ada faham di dalam Islam ini secara internasional
dua faham ini yang tidak pernah ketemu. Oh gitu. Satu faham Wahabi yang bersumber atau berawal dari daerah Saudi Arabia. Yang kedua Syiah yang berada di Iran. Ini dua tidak akan pernah ketemu selamanya, karena dua saling menjatuhkan. Ini kalau sudah di dalam negara, Syiah sama Wahabi sama kuatnya, pasti negaranya hancur. Seperti yang terjadi di Syria. Syria itu antara Wahabi dan Syiah itu bertemu di dalam satu negara sehingga saling menyerang, hancurlah negara itu. Ya. Berikutnya faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini anak-anak sekarang itu yang tadi saya sebutkan bahwa banyak anak-anak ini yang sumpek. Anak sumpek dolek penggawean ndak oleh, kemudian dia ada yang menawari dan dengan iming-iming masuk surga, maka dia mau menjadi orang yang kemanten itu. Karena dalam hadis disebutkan kadzal faqru ayyakuna kufron. Jadi seakan-akan orang-orang fakir itu kecenderungannya kepada kekufuran. Dan dia tahu hal itu, maka dipengaruhilah dia faktor ini. Yang ketiga, ketidakcocokan dalam hal politik yang dapat memicu radikalisme. Ini setiap kali pemilu pasti akan terjadi. Kalau Bapak saudara-saudara ingat di tahun 81, 87, belum lahir ya? Belum lahir. Dulu itu kalau sudah kampanye itu bentrokan pasti itu sudah. Saya kebetulan sekali sebagai seorang advokat yang lalu itu, saya sampai kesel bela orang-orang konflik di kampanye itu dulu. Nah sekarang sudah alhamdulillah sudah tidak ada yang seperti itu ya. Tapi tetap saja ini menimbulkan radikalisme. Yang tidak kalah penting, radikalisme itu sering terjadi apabila ketemu orang yang mencuri. Ada seorang punya sapi mulai kecil, dia beli sapi 5 juta, dia kasih suket, udah besar dicuri orang. Sakit hati, kemudian kecekel, malingnya digebuki sampai setengah mati, kemudian disiram bensin, dibakar. Nah ini beberapa di tempat-tempat itu ada seperti itu juga masuk kategori radikalisme. Lanjut. Nah inilah sekarang ini kita melakukan deradikalisasi. Upaya untuk agar tidak terjadi radikalisme di Indonesia, maka kita mengadakan kegiatan semacam ini. Siapa yang harus melakukan itu? Lanjut. Nah, yang harus melakukan deradikalisasi itu yang pertama adalah ini suprastruktur. Sebagai peran pemerintah untuk melakukan agar tidak terjadi radikalisme. Pemerintah, kalau ada yang melakukan kesalahan, segera dilakukan hukuman. Contoh HTI. HTI itu kemudian dibubarkan. Ada FPI yang sering melakukan ini kan mereka ini kan sebetulnya melaksanakan bunyi hadis secara letterlek. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadi. Jadi kalau kamu melihat kemungkaran, maka segera robah dengan tanganmu. Maksud tanganmu itu yo antemen. Jadi ketika ada kafe-kafe itu kemudian kelab malam hancur, dihancurkan dan sebagainya itu. Tapi kalau ada negosiasi ya gelem dikei fulus. Yang kedua infrastruktur. Infrastruktur ini kayak NU, Muhammadiyah. Ini juga kita sangat berkepentingan sekali. Saya beberapa kali menyampaikan ke Allahyarham Pak Kiai Hasyim bahwa kita itu masih belum punya metodologi pengajarkan Ahlussunnah wal Jamaah secara cepat dan mudah menjadi orang itu menjadi fanatis. Kalau kita ajaran Ahlussunnah wal Jamaah itu bisa diperoleh di pondok pesantren, madrasah diniyah, madrasah. Tapi mereka dalam waktu 2 jam bisa merubah menjadi radikal.
Nah, kita perlu mempunyai satu metodologi untuk memahamkan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu secara cepat kepada orang-orang kita. Nah, ini yang masih belum kita miliki. Yang kedua, substruktur, yaitu pada individu-individu ini. Nah, inilah Bapak Saudara, kira-kira apa sih yang kemudian sering sekali menimbulkan radikalisme di media? Lanjut. Nah, ini hati-hati. Tindakan yang mengarah pada radikalisme itu adalah sering disampaikan dalam bentuk narasi-narasi. Dia ada di rumah, kalau cuma 2 orang begini, ini tidak kategori menyebarkan. Tapi kalau sudah dia dialog, kemudian ini diupload di Facebook, diupload di YouTube, diupload di Instagram, maka menjadi konsumsi publik. Tapi kalau itu kemudian mengarah kepada sara, ini akan bisa dihukum. Nah, oleh karenanya hati-hati. Nah, seperti yang sekarang ini, apa yang saya sampaikan ini direkam, tapi nanti kalau mengupload jangan kemudian dipotong dari sesuai dengan kehendak yang mengupload. Nanti dipotong, karena sekarang ini kan gampang untuk mengedit apa? Video itu. Potong-potong, tampilkan yang tertarik. Nah, ini yang kadangkala kemudian menimbulkan masalah. Nah, ini semua ada 11 hal yang bisa menimbulkan pengaruh radikalisme. Ini yang makanya beberapa orang yang kemudian dihukum itu akibat penyampaian ini, termasuk ada yang terbaru itu Habib Bahar bin Smith. Kemudian ada Gus Nur yang pernah masuk ke mana? Ke hukuman. Nah, banyak sekali ini orang-orang yang kemudian menimbulkan satu permasalahan akibat ujaran kebencian yang ada. Nah, oleh karenanya maka DPRD Provinsi Jawa Timur merasa perlu untuk melakukan satu kegiatan wawasan kebangsaan, di antara salah satunya adalah mencegah radikalisme. Baik, inilah yang bisa kami sampaikan. Nah, sekarang pertanyaannya, yang bisa 50.000, yang bisa 50.000 ya. Baik, sudah dimatikan itu. Ayo. Saya ingin tahu bagaimana cara melakukan deradikalisasi yang ada di sekitar rekan-rekan sekalian. Ayo ngacung. Ya, ayo Ansor, ayo sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Ansor PAC Pak Ito. Saya sangat senang sekali ketemu pertama kali saya dengan Pak Muzamil yang pernah saya bela mungkin waktu 2019. Ini Pak Muzamil dulu hampir nggak jadi ini. Ada kasus di Purwolinggo dulu. Saya Pak yang melaporkan ke Bawaslu Provinsi. Waktu itu saya jadi ketua pemantau pemilu yang dari unsur-unsur lembaga luar gitu. Akreditasi Pak. Nah, untuk meradikalisasi masalah di sekitar kita terkait dengan masalah yang menjurus pada istilahnya radikalisme, kita harus memberi edukasi kepada masyarakat sesuai dengan porsi pemahaman masing-masing pada masyarakat itu sendiri. Yang mana di Indonesia ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana pondasi bangsa kita ini adalah bersumber dari resolusi jihad yang dimotori oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Maka dari itu
para tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sekitar kita harus selalu mendekat kepada masyarakat grassroots yang paling bawah untuk memberi pemahaman bahwa negara ini adalah diciptakan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau sudah masyarakat kecil itu memahami tentang sebuah aturan-aturan yang sudah dicantumkan oleh Undang-Undang 45, yang mana Undang-Undang 45 itu sendiri adalah butir-butir yang ditelurkan oleh para muazzis. Cukup. Karena gini. Karena sudah dulu membela saya, tak tambah ya. Tambahin. Ya, walaupun dulu itu saya juga tandang gawe. Baik, tadi itu ada siapa namanya? Mualim, Pak Mualim. Baik, sekarang karena tadi sudah menyangkut NU ini kan di tahun 84 sudah kembali kepada Hittoh 26 ya di muktamar yang ke-27. Saya ingin tahu siapakah pendiri atau muassis Jamiah Nahdlatul Ulama 5 orang. Oh, masuk panitia katu. Ya kamu itu ayo. 5 orang ya. Muassis. Terima kasih. Salah satu pendirinya Kiai Holil Banggalan, Kiai Haji Masari, Kiai Wahab Asbullah, Kiai As'ad Samsul Arifin, Kiai Ridwan Abdullah. Bener apa enggak ya? Kalau kurang Kiai Nawawi sudah untuk cadangan. Ya bener tiga. Ayo siapa lagi ayo? Betul 3. Kiai Bisri Samsuri. 4 ayo. Kemudian Kiai Wahab Asbullah. Oh, sudah. Ayo, siapa lagi ayo? Ini rupanya kurang canggih ini. Kalau ada begitu, buka di Google, Dred. Ketemu kabeh wis iku. Kurang dia ini. Iya. Lagi disebut lagi. Ulangi lagi coba. Kiai Haji Masari, Kiai Wahab Asbullah, Kiai Bisri Samsuri, Kiai Holil Banggalan, Kiai As'ad Samsul Arifin. Biasa tidak termasuk. Biasa tidak. Kiai Nawawi Sidogiri. Kiai Hasan Dipo. Hasan itu ketua umum itu. Ayo. Iya, kader wadah siapa? Udah ada Mbak. Ya wes gak apa-apa wes. Nih. Makasih Kiai. Ada salah satunya adalah Kiai Abdullah Uben. Itu pendiri NU dan juga pendiri Ansor. Itu mbahnya istri saya. Termasuk ini istri saya yang kedua, termasuk ponakannya pendiri NU juga. Jadi itulah pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama yang sekarang ini kita ikuti bersama. Terakhir, pertanyaan yang terakhir. Siap. Siapa yang tahu tadi yang punya kewajiban atau punya potensi untuk bisa melakukan radikalisasi? Deradikalisasi. Ayo. IPP. Ayo. IPP atau Fatayat? Kamu IPP dah? Ayo, ya, ayo sini. IPP.
Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Kulsum. Saya Ketua PC IPPNU Kota Karangsaan. Salah tadi ya. Siapa saja sih yang bisa melakukan deradikalisasi? Itu ada 3 orang. Yang pertama itu dari pemerintahan, yang kedua itu dari lembaga-lembaga seperti kita, seperti NU, seperti Ansor, Fatayat, IPNU, dan IPPNU, serta yang terakhir adalah individu. Maksudnya saya sendiri. Jadi ada pemerintahnya, ada lembaganya, baru ada diri sendirinya. Karena semua hal itu bisa berubah dari diri kita, dimulai dari diri kita sendiri, lembaga baru ke pemerintahan. Itu saja. Terus cuma istilahnya apa tadi itu? Infrastruktur, Ya. lalu suprastruktur dan substruktur. Kualik. Yang pertama. Suprastruktur, infrastruktur, dan substruktur. Ya. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua ya? Alhamdulillah. Ini ketua tegas ini. Jelas ini. Alhamdulillah. Baik, saya kira wes cukup. Mulai kan disanggu anggo. Demikian ya. Jadi apa yang saya sampaikan, tolong saya sering sekali nyampaikan di depan para kiai. Tolong kalau ngaji di musola, ngaji di pengajian-pengajian, tolong disentil yang nomor 1 persoalan narkoba, nomor 2 persoalan radikalisme. Ini dua persoalan yang menjadi sangat urgent sekali di Indonesia agar kita semua terlibat di dalam dua proses ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini penyampaian dari Abu Yain narasumber yang pertama. Sekarang pukul 11:08. Masih agak lama dan insya Allah nanti dari MA IPNO memberikan door prize juga ya bagi penanya. Cuma berbeda dengan Abuya, karena memang kemampuan MA IPNO tidak mencetak dana ya, tapi mencari sejarah biar tidak terkubur. Nah, disiapkan buku. Untuk narasumber yang kedua, ini Mas Sipro juga menyampaikan tentang bagaimana nasionalisme dan patriotisme dalam membangun kehidupan berbangsa dan negara. Sejauh pengetahuan Mas Sipro ini, yang juga orang yang malang melintang di berbagai organisasi juga, saya kira mempunyai pandangan-pandangan tersendiri tentang bagaimana caranya membangun kehidupan berbangsa dan negara melalui nasionalisme dan patriotisme. Kita saksikan bersama, simak bersama penyampaian beliau. Hamid Pak, Mas Hamid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dah enak kalau dari depan nih. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati, saya takdimkan Bapak Abuya Muzammil Syafi'i, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, teman-teman, rekan-rekan majelis alumni Ikatan Belajar Nahdlatul Ulama cabang Kraksan, serta sahabat-sahabat sekalian, rekan dan rekan sekalian, senior saya semua yang hadir pada forum kali ini. Saya langsung saja perkenalkan, nama saya Sibro Malisi, nama asli saya aslinya orang Jorongan, Desa Jorongan, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo.
Kemudian saya menikah, jadi saya sudah punya anak dan punya istri satu dan tidak akan pernah menambah lagi. Pesan istri saya begitu Pak tadi. Saya menikah dengan orang kota Probolinggo. Kemudian saya berproses lama di IPNU Kabupaten Probolinggo. Pernah menduduki terakhir kali sebagai ketua IPNU Kabupaten Probolinggo. Dan saya yakini bahwa saya bisa ngomong dan saya bisa menjadi anggota DPRD Kota Probolinggo itu murni karena barokahnya Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Jadi berbahagialah karena perlu diketahui bersama bahwa kalau teman-teman rekan-rekan sekalian kalau mau nyalek itu harus butuh duit. Jujur Pak, saya ini adalah anggota DPRD yang tidak punya uang dan tidak punya duit. Sampai detik ini saya tidak punya mobil, serius ini. Sampai detik ini saya tidak punya mobil karena memang saya tidak punya uang. Saya lahir dan besar di lingkungan yang sangat sederhana. Cerai lagi ibu saya, bayangkan cerai lagi ibu saya. Tapi alhamdulillah saya aktif di IPNU mulai dari MTS, SMA, kemudian kuliah saya aktif di IPNU dan saya terima barokahnya hari ini. Jadi rekan-rekan sekalian mulai sekarang berpikir bahwa IPNU itu akan dipetik hikmahnya nanti ketika sudah pada waktunya. Kalau sekarang tidak apa-apa, minta sumbangan ke muslimin tiap hari ke Pak Muslimin tidak apa-apa, karena memang tugasnya sudah. Jadi termasuk kemarin saya katakan ya sudah, karena untuk IPNU jangankan hanya bisarohnya saya, harta saya akan berikan, kira-kira begitu. Berhubung gaji saya tinggal 44.000, ya cukup bisaroh saya dulu lah yang saya serahkan. Oke, ada tiga fungsi anggota DPRD, dan ada fungsi anggaran, fungsi legislasi, dan fungsi pengawasan. Dan hari ini fungsi legislasi itu adalah memberikan pemahaman tentang bagaimana sebuah tata aturan itu dipahami oleh kelompok masyarakat. Dan wawasan kebangsaan ini adalah salah satu spot yang menjadi tugas dan tanggung jawab anggota DPRD. Kalau di DPRD kabupaten tidak ada Pak kegiatan begini. Makanya saya ngampung ke Pak Muzammil. Jadi mudah-mudahan nanti Pak Muzammil juga memberi ke saya. Tujuan saya ke sini minta ke Pak Muzammil di kota bulan depan, kira-kira begitu. Dan alhamdulillah diiyai sama Pak Muzammil. Terima kasih Pak Muzammil. Dan perlu diketahui Pak, saya ini bukan timnya Pak Muzammil, serius ini. Saya ini tidak dukung Pak Muzammil. Saya ingat saya di kota itu tidak nyoblos Pak Muzammil kemarin. Karena saya tidak kenal masih, meskipun sama-sama IPNU. Pak Muzammil lupa ke saya, tapi ke saya baik Pak Muzammil. Makanya kalau yang milih saja, jadi kalau tetangga-tetangga kita siapapun bilang Pak Muzammil itu lupa, itu tidak mungkin Pak. Saya saja yang tidak milih Pak Muzammil diopeni sama Pak Muzammil, apalagi yang milih, kira-kira begitu. Iya, jadi 2024 bukan kampanye ini Pak. Kalau tidak milih lagi Pak Muzammil, saking itu tidak bersyukur berarti, kira-kira begitulah. Oke, radikalisme, wawasan. Bagaimana kok tidak ada? Oke, perubahan global. Nah ini tidak kampung, saya buat tadi malam ini. Tak jalan. Nah, kita tahu bahwa hari ini Pak, canggihnya teknologi itu sangat berpengaruh kepada kehidupan kita. Ada dua irisan. Irisan pertama tentu adalah irisan negatif, irisan kedua adalah irisan positif. Kemudian adanya kecanggihan teknologi informasi dan transportasi itu menghilangkan ruang bagi kita, bahwa kalau dulu kita pernah, mbah-mbah kita pernah berdongeng ke saya, ceritanya semut. Semut itu pagi hari ada di Probolinggo, kemudian sore hari ke Surabaya, malamnya pulang, ceritalah semut itu, saya tadi ke Surabaya, begitu kan. Maka teman-teman sesama semut tidak percaya Pak. Lawang kalau jalan 1 jam tidak mungkin 1 kilo semut, kan begitu. Tapi dengan kecanggihan teknologi maka sangat mungkin. Kenapa? Oh, semut itu ada di pundak saya ke Surabaya, kemudian pulang lagi lewat tol. Akhirnya apa? Akhirnya semut itu benar-benar datang ke Surabaya. Kira-kira begitu analoginya. Maka kecanggihan teknologi, kemudian adanya informasi ini, kemudian adanya transportasi hari ini mengurangi batas ruang antara
daerah satu dengan daerah lainnya. Lanjut Mas. Oke, kecenderungan global ini ya saya yang buat ini ya. Oh ya bener. Lanjut. Banyak. Oke. Teknologi komunikasi dan informasi mengubah perang konvensional menjadi perang modern. Menggunakan teknologi media massa. Kemudian tetapi perang pengaruh melalui ideologi politik, ekonomi dan sosial dan kebudayaan tanpa kita sadari itu akan menjadikan kita memiliki pemahaman yang berbeda, Pak. Contoh sederhananya begini. Kalau kita kerap kali mendengarkan pemahaman agama melalui sumber yang tidak jelas, misal hanya di YouTube, saya saja terkadang ada kecenderungan, Pak, dalam konteks politik misalkan, undang-undang misalkan, ketika yang berbicara itu misalkan Pak Muzammil, kira-kira begitu ya, padahal Pak Muzammil itu menyampaikan salah, semisal bahwa nanti pemilihan kepala daerah itu akan dipilih oleh DPRD, misalkan begitu, Pak. Kita baca, kita dengarkan melalui mass media tadi, padahal di situ itu diasumsikan. Tapi karena yang berbicara adalah Pak Muzammil, maka tentu itu akan termenset di dalam bayangan saya bahwa itu menjadi sebuah kebenaran. Nah, ini yang perlu kita tangkal, bahwa pernyataan siapapun itu tidak dapat dijadikan sebuah sumber yang terpercaya sepanjang tidak ada cantolannya. Padahal di dalam peraturan ketentuan tentang tata cara pemilihan kepala daerah itu dipilih langsung, Pak. Nah, tapi kalau Pak Muzammil yang berbicara dan didengarkan banyak orang dan itu menjadi sebuah pernyataan, kadang itu bisa menjadi pemahaman kita. Nah, itu yang perlu kita pahami. Jangan sampai pembicaraan, pernyataan siapapun seolah-olah itu menjadi sebuah pembenaran. Semua tentu harus ada cantolannya. Jadi pasti seseorang akan berbicara A, kemudian itu akan menjadi sebuah pemahaman. Jadi sekali lagi, bedakan itu masih proses, ini perencanaan, ini masih proses pembahasan, ini kemudian sudah proses menjadi regulasi. Jadi ada banyak fase yang jangan sampai itu dijadikan sebuah pemahaman, sebuah pembenaran. Lanjut, Pak. Ya, benar. Oke. Kondisi milenial hari ini kita dihadapi tentang ada namanya pendidikan masa depan. Jadi kalau kita muda, yang akan kita hadapi nanti pada anak-anak kita, kira-kira ada 50 juta tambahan tenaga kerja cakap pada tahun 2030 nanti. Jadi kalau mungkin hari ini belum lah. Kemudian 35% jenis pekerjaan itu akan hilang, Pak. Sekarang akan terus berangsur-angsur hilang. Contoh sederhananya, saya sebelum menjadi anggota DPRD, saya kebetulan kerja di salah satu mass media, Pak. Di salah satu media. Hari ini konten media koran sudah tidak begitu diminati oleh masyarakat, Pak. Mereka kecenderungannya lebih memilih untuk membaca media online. Maka satu sektor pada jenis cetak sudah mulai berangsur berkurang, Pak. Dan itu akan terus dilakukan, Pak. Kemudian pada perbankan misalkan, ke depan itu sudah tidak ada lagi rekrutmen pegawai, akan selalu berkurang. Sekarang era digitalisasi di mana uang sudah ada di HP kita tidak perlu antre, kita tidak perlu tidak perlu datang seperti Pak Muzammil ini, karena beliau ini anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Pak Muzammil ini nasabah prioritas Bank Jatim, Pak. Jadi lewat HP-nya beliau transfer 200 juta, bisa, Pak. Tergantung saldonya, kan begitu. Ada apa enggak? Kalau punya saya enggak ada soalnya. Oke, lanjut, Pak. Nah, di samping itu kita juga dihadapi pada gempuran masyarakat, karena tadi itu kita sudah tidak ada ruang pemisah, maka kita digempur melalui F7 kira-kira. Ini bahasa Inggris, Pak. Saya sarjananya sastra Inggris ya. Ada food, ada makanan. Banyak makanan itu berafiliasi kepada produk
luar negeri Pak. Suatu contoh, semisal AW ya. Kalau kita ke mall misalkan ya, kemudian fashion Pak ya. Fashion ini ya baju lah, baju kita itu rata-rata fashionnya sudah mengarah kepada dunia luar. Tetapi itu bagian dari proses yang memang sudah akan terjadi dan terus menerus Pak. Maka cantolannya kita tidak boleh terpengaruh dalam arti bahwa itu menjadi budaya kita, tetapi kita harus mengikuti. Lanjut Pak. Banyak. Nah, potret berdemokrasi anak muda hari ini ya. Jadi saya dulu di waktu jadi mahasiswa berdemo itu merupakan bagian dari hal yang harus dilakukan Pak. Seneng Pak, meskipun kadang saya tidak tahu maksud dan tujuannya berdemo. Saya banyak teman-teman berdemo itu, tapi itu bagian dari bagaimana kita mengapresiasi diri kita sepanjang itu benar, kan begitu ya. Tidak boleh. Tetapi sekali lagi apa yang akan kita lakukan tetap memiliki cantolan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kira-kira begitu ya. Lanjut Pak. Nah, narkoba ancaman generasi muda Pak. Saya cerita, saya sebagai anggota DPRD, ternyata anggota DPRD itu tidak seenak yang dibayangkan para bapak dan para ibu sekalian. Enaknya itu kalau tanggal 1 ada uang masuk ke rekening tapi langsung dipotong sama Bank Jatim Pak. Tapi ada yang tidak enak Pak, ketika kita dihadapkan pada persoalan calon pemilih yang kena narkoba. Saya sebelum kesini tadi ada tamu Pak, anaknya minta tolong dulu keluar 47 suara Pak Muzamil. Orang Jerebeng Kidul sana keluar 47 suara, minta tolong anaknya mengkonsumsi sabu-sabu Pak. Masih usianya SMP kelas 2. Nah ini fakta Pak, bahwa narkoba hari ini sudah tidak masuk kepada mahasiswa saja, tapi SMP saja sudah masuk. Adik saya ketika kelas 3 SMA, adik cer ini Pak, kelas 3 SMA, ujian kurang 2 hari, adik saya mengkonsumsi pil Pak. Ujian kurang 3 hari, saya dipanggil sama kepala sekolahnya. Bagaimana? Saya katakan, berhentikan saja adik saya tidak bela Pak. Saya minta kepada adik saya, kamu berhenti. Ibu saya semaput Pak, pingsan. Kenapa kok tidak dibela? Saya tidak ingin memberikan kesalahan fatal dengan membela adik saya agar tetap ikut sekolah. Akhirnya apa? Saya berhentikan dulu 1 tahun, kemudian saya masukkan lagi untuk sekolah. Kira-kira begitu Pak hal yang harus dilakukan. Jadi sebagai anggota DPRD hampir tiap hari Pak, saya dihadapkan pada persoalan. Kalau di kota narkoba, kemudian pil dan lain sebagainya agak sering Pak. Jadi mudah-mudahan ini tidak masuk ke ruang lingkup di Kabupaten Probolinggo. Tidak terlalu banyak lah, kalau banyak. Ini terbaru Pak Muzamil, di Sukapura sana sudah ada ladang ganja Pak. Jadi ada 20 warga Ngadisari, warganya Pak Supoyo itu menanam ganja Pak. Menanam ganja sudah di lereng gunung, ini sudah menanam. Kemarin waktu awalnya polisi tidak tahu, yang tahu itu hanya ganjanya. Ternyata setelah ditelusuri ada 680-an pohon ganja yang sudah disita. Ini sudah masuk ke Kabupaten Probolinggo. Ini fakta, bukan katanya ini. Saya ikut kemarin waktu press release. Lanjut Pak. Nah, potensi radikalisme sosial, melanjutkan apa yang disampaikan Pak Muzamil tadi, bahwa hari ini Pak sekitar 11 juta kaum muslimin di Indonesia itu 11 juta, kita ada sekitar kurang lebih 210 juta Pak ya warga Indonesia. Maka ada 11 juta yang fahamnya itu faham mengambang. Artinya apa? Artinya mereka cukup didoktrin seperti apa yang disampaikan Pak Muzamil tadi itu, mereka akan ikut pada faham radikalisme itu. Ini merupakan ancaman terbesar. Kemudian ada sekitar 108 juta muslim Indonesia tidak radikal. Artinya apa? Artinya hanya sekitar 40% pemahaman warga negara kita yang memang tidak mengarah kepada radikal. Tetapi lebih dari separuh warga kita ini masih ada potensi untuk ikut kepada dunia radikalisme tadi itu. Nah, makanya
sepulang dari sini tidak hanya sekedar mengikuti kegiatan ini, tetapi memberikan pemahaman setidaknya kepada seranjang kita, jadi kepada istri kita, kepada suami kita, kepada anak-anak kita, bahwa pemahaman tentang radikalisme itu dapat disampaikan, tidak usah ke tetangga dulu lah, ke seranjang kita dulu. Lanjut Pak, ya banyak. Hoak, nah hoak ini Pak, hoak ini karena saya pengalaman saja saya cerita, kadang memang kita sulit membedakan mana hoak dan mana yang tidak Pak, apalagi di YouTube. Jadi saya memberikan pemahaman kepada teman-teman, tidak bermaksud untuk mengajari. Ketika konten YouTube Pak, konten YouTube saya ngomong, Pak Muzamil ngomong, disekat oleh rekan-rekan sekalian kemudian diupload Pak, maka itu pasti menggunakan pendekatan undang-undang ITE, artinya itu pidana murni Pak. Jadi itu berbeda ketika sampean itu menjadi wartawan. Nah makanya kalau wartawan berbadan hukum, dia menjadi wartawan, salah memberikan penulisan berita, maka dia menggunakan undang-undang pers. Apa? Ada hak jawab, ada hak klarifikasi. Jadi maka polisi tidak dapat melakukan penyidikan terhadap apa yang disampaikan, apa yang ditulis, apa yang dikontenkan. Tetapi ketika Anda sebagai pribadi, seorang Sibro Malisi saja, kemudian mengupload, maka itu akan masuk ke dalam pidana murni Pak. Nah makanya ini perlu kehati-hatian, perlu kewaspadaan, jangan sembarang menyampaikan berita atau informasi yang kemudian sesat atau menyesatkan. Lanjut Pak. Nah, ada cita-cita, tujuan dan bangsa negara Indonesia itu yang perlu kita pahami bersama. Di antaranya adalah mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dibaca toh, lanjut dah. Nah, bagaimana sih cara menghadapi agar kita tidak masuk ke dalam paham radikalisme? Pertama itu kita harus tahu situasi dan kondisi negara saat ini. Kita harus memiliki pemahaman tentang wawasan kebangsaan. Melalui forum pada kali ini kita ada di fase bagaimana cara kita memiliki pemahaman wawasan kebangsaan. Insya Allah jika sudah memiliki wawasan kebangsaan, tidak akan masuk ke dalam paham radikalisme itu. Lanjut Pak. Lanjut Pak. Lanjut. Lanjut. Lanjut makanya. Lanjut. Lanjut. Nah, demi. Nah, terima kasih. Nah, sudah ya, cukup kan ya? Yang paling penting bahwa hari ini ada niatan hati baiknya Pak Muzamil menghadirkan rekan-rekan sekalian untuk bersilaturahim. Hari ini saya dan Pak Muzamil sudah 2,5 tahun, per Februari nanti melewati masa setengah periodisasi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Tahun 2024 sudah kurang 2 tahun, kira-kira begitu ya. Mudah-mudahan Pak Muzamil diberikan kesehatan, kemudian mudah-mudahan kalau diberikan kesehatan bisa nyalon lagi di tahun 2024. Karena kalau saya tanya ke Pak Muzamil, gimana 2024 Bu ya? Mau cari kok wis, sing penting sehat dhisik, begitu Pak Muzamil. Tapi itu bagi saya sebagai anaknya Pak Muzamil itu adalah bahasa kiasan. Oh berarti Pak Muzamil mau nyalon lagi 2024, kira-kira begitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kepada Citung. Nyantol.